Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa podcast Lentera Umat MPU Aceh yang kami muliakan, seperti biasa hari ini Lentera Umat memasuki edisi yang ke-51 dan insya Allah seperti biasa kita mengangkat tema-tema yang menarik, tema-tema yang viral dan mendapat perhatian luas dari masyarakat. Hari ini kita mengangkat satu tema yang sangat menarik sekali yang merupakan implementasi dari syariat Islam di Aceh, yaitu penentuan zona kuliner halal, aman, dan sehat. Untuk membahas ini lebih komprehensif, di studio sudah kita hadirkan dua orang narasumber kita yang insya Allah nanti akan bisa memberikan pencerahan dan inspirasi. Yang pertama, alhamdulillah sudah hadir guru kita, Profesor Dr. Sarijal Abbas MA. Beliau hari-hari sebagai guru besar di UIN Araniri Banda Aceh dan saat ini pemerintah Aceh mengamanahkan jabatan Direktur Eksekutif Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah Aceh. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di Lentera Umat. Kemudian satu lagi dari BI ya, Mas Dafa ya, Dafa Amarul SE. Beliau diamanahkan sebagai analis pengembangan UMKM dan inklusi keuangan syariah Bank Indonesia Provinsi Aceh. Assalamualaikum Mas Dafa. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di podcast kita. Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita pada hari ini, kita dengarkan dulu yang berikut ini. Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat atau Zona KAS Aceh adalah inisiatif untuk menciptakan kawasan kuliner yang memenuhi standar kehalalan syar'i, aman dikonsumsi, dan menyehatkan. Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan konsumen, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Aceh. Zona KAS pertama diresmikan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin, Banda Aceh, dan sedang dikembangkan di daerah lain seperti Aceh Besar, Kota Banda Aceh, dan Kota Sabang. Untuk lebih jelasnya mengenai Zona KAS, simak selengkapnya dalam podcast Lentera Umat episode kali ini. Jadi saya ke Prof dulu, Prof. Baik. Ini kan pertanyaan netizen nih, Prof. Ya. Jadi 2 hari ini di WA saya tuh banyak masuk itu. Apa itu KADEX itu? Kok seperti nggak pernah dengar gitu. Ya. Ya, jadi mungkin di awal-awal sebelum kita lebih jauh tentang zona KAS, mungkin Prof bisa jelaskan apa itu KADEX, fungsi dan perannya, dan selama ini ada nggak kontribusinya untuk pemerintah Aceh? Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, para pemirsa Lentera Umat, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang kami muliakan. Pertama, patut kita bersyukur kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kami ingin informasikan kepada kita semua bahwa Aceh adalah salah satu provinsi yang diberi kewenangan untuk melaksanakan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Itu dasarnya ada Undang-Undang Nomor 4499 ya tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Dua undang-undang ini menjadi landasan yuridis kuat bagi Aceh untuk menjalankan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam aspek ekonomi dan keuangan syariah. Ya. Tapi bagaimana mekanisme, upaya apa yang harus dilakukan, institusi mana yang harus menggerakkan? Tentu banyak komponen ya yang diberi tugas kewenangan untuk mewujudkan ekonomi dan keuangan syariah di Aceh. Salah satu komponennya adalah Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Secara nasional itu ada namanya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS. Di provinsi-provinsi di seluruh Indonesia telah dibentuk namanya Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Di seluruh provinsi ya? Di seluruh provinsi, kecuali ada 3 provinsi baru yang belum terbentuk, yaitu di Provinsi Papua, ya, Papua Pegunungan. Ya. Apa tugas dan kewenangan
yang namanya komite tentu tidak sama dengan organisasi perangkat daerah, OPD. Kalau di Aceh namanya SKPA. Jadi tugas komite adalah untuk mempercepat, melakukan akselerasi, koordinasi ya dengan berbagai pemangku kepentingan agar ekonomi keuangan syariah itu bisa tumbuh dan berkembang di Aceh ini. Baik dalam konteks kelembagaan maupun dalam konteks praktek dalam kehidupan masyarakat. Jadi ketua KDEKS atau ketua Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah Provinsi Aceh itu gubernur. Ketuanya gubernur. Kemudian wakil ketuanya wakil gubernur. Sekretarisnya sekretaris daerah. Sedangkan kami adalah manajemen eksekutif. Ya, jadi saya diberi amanah untuk menjalankan manajemen eksekutif sebagai direktur eksekutif Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Kegiatan yang kita lakukan selama ini sesungguhnya sudah beberapa kegiatan pokok. Ya. Pertama pasti melakukan koordinasi dengan sejumlah komponen di daerah, baik itu SKPA, lembaga keuangan maupun pemangku kepentingan lainnya secara bersama-sama untuk mempercepat terwujudnya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Aceh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mendorong agar aktivitas ekonomi keuangan syariah itu bisa tumbuh, ya, bisa berkembang. Dan kalau ada kendala-kendala karena memang itu komite daerah, maka kita mencari jalan keluar di mana kendala itu. Baik kendala regulasi, kendala kelembagaan maupun kendala literasi pada masyarakat. Jadi oleh karena itu keberadaan Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah ini sudah memberikan satu semangat baru ya dalam rangka menggerakkan, mengajak berbagai komponen untuk mewujudkan ekonomi keuangan syariah di Aceh. Salah satu agendanya adalah mendorong terwujudnya zona kuliner khas ya, kuliner halal, aman dan sehat. Baik. Jadi KADEKS ini sendiri bukan bagian dari pemerintah ya? Bukan langsung seperti SKPA ya? Bukan. Jadi dia bukan lembaga struktural. Ya, jadi dia lembaga semi struktural. Jadi bukan badan, bukan dinas, tetapi dia komite. Ya. Ex officio-nya adalah gubernur sebagai ketuanya. Jadi walaupun terpisah dengan SKPA, tapi tetap gubernur sebagai ketua Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah. Baik. Jadi sudah jelas ini Prof. Jelas, memang netizen ini kadang-kadang kalau mendengar istilah-istilah yang baru itu mereka sering ini apa. Jadi saya pikir perlu untuk dijelaskan. KADEKS. Kemudian terkait dengan zona K sendiri ini sebenarnya siapa yang menginisiasi ini Prof? Apakah KADEKS sendiri atau mungkin ada lembaga-lembaga di tingkat nasional lain yang yang menginisiasi program ini? Sebetulnya kalau dalam konteks Aceh itu zona khas itu adalah kebutuhan masyarakat Aceh dalam menjalankan syariat Islam pada aspek muamalah, makanan, minuman atau kuliner. Secara nasional memang Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah mendorong agar daerah-daerah itu membentuk namanya zona khas. Jadi kalau di Aceh, Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah yang mendorong percepatan terwujudnya zona khas. Dan salah satu zona khas yang sudah kita wujudkan secara bersama-sama, tentu tidak sendiri. KDEKS itu tidak bisa dia sendiri karena dia sifatnya koordinasi kan. Tetapi yang melaksanakan itu adalah institusi di mana ada UMKM, di mana ada Bank Indonesia yang mensupport selama ini luar biasa. Kemudian dari LPPOM, MPU itu secara bersama-sama kita mewujudkan zona khas di Aceh ini. Dan alhamdulillah kemarin baru satu zona khas yang sudah dilaunching oleh Pak Gubernur, yaitu kantin Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Banda Aceh. Baik Prof, ditahan dulu Prof, ini menarik ya. Kita ke Mas Dafa dulu nih dari BI ini Mas. Ini kok bisa nih BI terlibat di sini? Kan secara awam orang awam mikir nih ini BI kan tugasnya itu kalau saya nggak salah itu salah satunya kan
menetapkan atau melaksanakan kebijakan moneter ya. Jadi dia tiba-tiba terlibat di program zona kas. Mungkin Mas Dapa bisa jelaskan lebih jauh terkait ini. Baik. Silakan Mas. Terima kasih Pak Denny. Mohon izin Pak Profesor Rizal. Mungkin sebelumnya terima kasih kami dari Bank Indonesia telah diundang ke podcast Lentera dari MPU ini. Ini suatu kehormatan dan apresiasi dari kami. Pertama-tama mungkin kami mewakili dari kepala perwakilan Bank Indonesia yang kebetulan saat ini masih dinas di luar kota. Pada prinsipnya kami mensupport dan mendukung dengan adanya zona khas ini. Kenapa kaitannya kok Bank Indonesia bisa mengimplementasikan atau mendukung terkait program ini? Yang pertama adalah sebenarnya ini merupakan salah satu kebijakan pendukung dari kebijakan utama Bank Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa Bank Indonesia memiliki peran dalam menjaga nilai rupiah, nilai sistem pembayaran dan juga stabilitas sistem keuangan yang didukung juga dengan kekuatan Indonesia sebagai pusat industri halal. Sebagaimana roadmap yang telah dicanangkan dan juga telah diputuskan oleh Gubernur Bank Indonesia. Mengingat kita tahu bahwa potensi ekosistem halal di Indonesia sangat besar, terlebih lagi khususnya di Provinsi Aceh dengan keunggulan geografis, demografis dan juga kebijakan dari pemerintah daerah Aceh sendiri membuat bahwa bagaimana Bank Indonesia bisa meningkatkan peran dari ekonomi halalnya. Nah, tentunya beberapa langkah yang kami lakukan, kebetulan kalau kami di perwakilan Provinsi Aceh ini merupakan implementasi dari kebijakan-kebijakan yang ada di kantor pusat. Di mana kantor pusat telah mencanangkan zona khas dan alhamdulillah kami telah berkolaborasi juga dengan KEDEX. Sebagaimana telah disampaikan Prof. Syafri dari tadi, mencanangkan satu zona khas dan targetnya kita akan ada 3 zona khas lagi ya Pak. 3. Itu. Jadi memang harapannya dengan ekosistem ekonomi syariah ini menjadi penopang terciptanya ekonomi makro yang ada di Indonesia secara nasional. Iya, baik. Ini coba kita masuk ke ilmu ekonomi nih ya Prof ya. Ya. Jadi saya pernah baca juga itu salah satu tupoksi dari BI itu. Nanti kalau saya salah tolong dikoreksi ya Mas ya. Sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 1999. Tupoksi BI itu adalah membuat kebijakan memperhatikan sasaran laju inflasi. Kalau saya nggak salah itu ada itu yang untuk apa? Inflasi sekarang itu harus dikontrol kan. Nah, kita kaitkan dengan zona kas nih Mas. Kira-kira penetapan zona kas ini ada hubungan nggak dengan usaha untuk menurunkan inflasi itu? Ini dari sisi ekonomi nih Mas ya. Menarik. Jadi kira-kira dan menurut saya harus ada gitu. Kalau nggak sia-sia ini. Jadi kalau kita buat zona kas, masyarakat makin susah. Misalnya kan itu kan sia-sia. Padahal tugas utama dari BI itu dari undang-undang yang saya bilang tadi menekan laju inflasi tadi. Ada hubungan nggak itu antara penetapan zona kas dengan tugas dari BI tadi? Silakan Mas. Ini Pak Denny kritis sekali ya. Yang pertama mungkin pada kesempatan ini kami menjelaskan terkait ada sebenarnya penambahan mandat itu Pak. Jadi kalau dulu di undang-undang tadinya sebagaimana Pak Denny sampaikan, namun seiring dengan adanya UU P2SK nomor 4 tahun 2023, di mana BI ini di leveraging lagi, selain menjaga stabilitas moneter, sistem perekonomian dan juga sistem pembayaran, ada kata-kata dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian berkelanjutan. Sehingga harapannya zona khas ini menjadi salah satu channel untuk mengakselerasi bagaimana kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah seperti itu. Mengingat tadi bahwa kuliner juga menjadi salah satu klaster penyumbang PDB yang cukup tinggi secara nasional ataupun secara daerah, dan juga behavior masyarakat di Indonesia ini suka akan konsumsi kuliner. Dan kuliner juga kaitannya banyak nih Pak, ke pariwisata juga ada hubungannya, karena pariwisata ini pasti erat kaitannya dengan kuliner di daerah, lalu juga ke UMKM juga, dan juga penyumbang tenaga kerja cukup tinggi. Sehingga pertama dengan adanya penambahan mandat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan itu menjadi salah satu channelnya melalui ekonomi ekosistem halal, dan channel turunannya adalah melalui pengembangan zona khas. Harapannya supaya masyarakat di Aceh secara khususnya bisa lebih aman, lebih nyaman dalam berkonsumsi hidangan kuliner seperti itu, dan juga dapat menarik
wisatawan mancanegara sepertinya karena di Aceh ini cukup sering kedatangan turis dari Malaysia, dari Brunei gitu ya. Jadi itu menguatkan legitimasi bahwa tidak hanya mungkin kesan bahwa kuliner di Aceh itu pasti halal insya Allah. Pasti halal ya. Kan bagaimana legitimitasnya gitu, kalau ada sertifikasi halalnya, ada syarat aman dan sehat dari dinas kesehatannya, itu akan menguatkan dan juga menjual provinsi Aceh dan juga kuliner Aceh seperti itu. Berarti ada hubungan langsung ya dengan penurunan laju inflasi ya nih Prof ya. Kalau menurut Prof sendiri gimana Prof? Ya, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Mas Dafa bahwa aktivitas ekonomi masyarakat ini kan sesungguhnya merupakan bagian penting di dalam perkembangan ekonomi, apalagi terkait dengan kuliner. Ini kan tidak pernah habis itu. Selama manusia itu ada, pasti dia demand terhadap kuliner itu tidak pernah berhenti. Kan? Orang selalu makan, selalu makan, selalu minum, kan? Jadi dan Aceh sesungguhnya punya kuliner yang cukup luar biasa. Mas Dafa, kalau di Aceh itu tidak ada yang tidak enak dan enak sekali. Jadi bukan hanya kita sebagai orang lokal ya, tetapi teman-teman para wisatawan dari nasional juga, ya mancanegara juga, terutama kawasan ASEAN itu terkesan betul dengan kuliner yang ada di Aceh. Dalam konteks jaminan bahwa apa yang dikonsumsi oleh masyarakat di Aceh itu adalah halal, secara normatif hampir dipastikan halal di Aceh, karena memang masyarakat Aceh adalah masyarakat yang konsisten dan taat untuk menjalankan syariah. Tetapi sekali lagi, kenapa penting sertifikasi halal terhadap produk, baik makanan, minuman, jasa dan lain sebagainya? Karena ini menjadi indikasi bagi orang luar bahwa ternyata di Aceh juga memiliki sertifikasi halal. Menambah keyakinan, walaupun secara ideologis ya pasti orang yakin gitu kan, tetapi secara yuridis, secara platform sosial, orang harus nambah yakin lagi dengan adanya sertifikasi halal. Apalagi kalau ada zona halal. Zona halal ini adalah salah satu zona yang dimana tenan-tenan yang ada di dalam wilayah atau zona itu sudah memiliki sertifikasi halal, sudah punya sertifikasi kesehatan ya, dan itu sudah mendapat jaminan secara yuridis maupun secara syariah. Jadi tentu pasti dampaknya besar, dampak tenaga kerja tadi. Makin banyak orang datang ke Aceh, menikmati kuliner Aceh, pasti akan tumbuh aktivitas ekonomi yang menyerap tenaga kerja. Kemudian untuk income, pendapatan masyarakat, itu makanan, minuman, daging, sayur, buah, itu sudah menjadi bagian penting dari satu proses kuliner di Aceh. Dan itu akan menumbuhkan aktivitas ekonomi masyarakat kita. Kemudian transportasi, pasti ya. Yang namanya kuliner itu seperti gula. Ya, jadi gula itu dari mana-mana orang datang ke situ. Nah, itu akan tumbuh aktivitas hotel, ya, penginapan, kemudian transportasi, jasa wisata. Itu semua akan menggerakkan ekonomi masyarakat. Jadi kita itu pada satu simpul misalnya zona khas saja, itu akan membangkitkan aktivitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Berarti semacam rangsangan. Jadi zona khas itu semacam rangsangan, nanti bisa menghidupkan aktivitas lain. Pasti. Jadi dari sisi inflasi berarti memang sangat mendukung ya nih Mas Dafa ya. Menjaga inflasi itu ya. Baik, tadi Mas Dafa sempat sampaikan zona khas yang sudah berkembang sekarang direncanakan itu ada 4 lokasi ya, 4 titik ya. Tadi 4 titik yang sudah direncanakan ada 3. Tadi yang pertama ini kan sudah selesai ya, sudah di launching oleh Pak Gubernur di kantin Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin. Kemudian yang kedua di Lampu U. Di Lampu yang Aceh Besar ya. Aceh Besar. Kemudian Sabang. Kan itu yang sudah kita tetapkan dan sudah kita lakukan koordinasi dengan pemerintah daerah. Dan ini terima kasih, ini
Bank Indonesia, kantor perwakilan Aceh gitu kan, yang selama ini sudah luar biasa mensupport kegiatan agar aktivitas perwujudan dan percepatan zona khas itu bisa terwujud. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama, kita perkirakan nanti kita komunikasi lagi dengan pemerintah Kota Sabang, dengan pemerintah Kabupaten Aceh Besar, agar proses ini bisa berjalan dengan baik. Dan tentu juga LPPOM MPU selama ini cukup luar biasa, cepat sekali. Saya ingat betul ketika kita proses di zona khas kantin RSUD ZA. Itu dalam waktu proses yang cukup cepat, sehingga Abu Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Abu Faisal, itu bisa menggelar sidang isbat dalam waktu singkat-singkatnya. Percepatan ya, karena memang setelah melalui mekanisme yang sangat ketat. Jadi kita atas nama KD EKS apresiasi kepada LPPOM MPU sehingga proses fatwa dan sertifikasi halal ini bisa cepat. Mudah-mudahan dua wilayah atau zona khas yang akan datang itu juga bisa terwujud. Memang ada satu lagi tapi belum bergerak secara cepat, itu di Lok Sumawe. Mudah-mudahan itu juga akan ada percepatan setelah kita lakukan koordinasi nanti dengan teman-teman di Lok Sumawe. Mas Dapa, untuk wilayah tengah ini kan ini kan wilayah timur ini Prof kan Banda Aceh. Wilayah tengah itu juga tidak kurang itu potensi wisata sekaligus kulinernya. Itu ada rencana nggak untuk ekspansi ke wilayah tengah kira-kira dari BI? Baik Pak Denny, memang kalau zona khas ini kembali lagi sebagaimana yang dikatakan Pak Prof tadi, bahwa kami juga harapannya mendorong untuk kolaborasi baik dari Kedex, LPPOM MPU dan juga Bank Indonesia. Karena sejatinya zona khas tidak hanya sekedar formalitas saja, tapi juga memberi, insya Allah memberi manfaatan. Semakin dikenal bahwa Aceh ini memiliki 3 zona khas, sertifikasi halal itu akan semakin tersorot dan menguatkan pariwisata di Aceh, pariwisata halal tourism. Nah, tentunya kami berkomitmen untuk dapat berekspansi, karena emang target kita tahun ini memang 3 zona khas tadi. Namun kedepannya zona khas ini kami yakin akan terus ada komitmen Bank Indonesia, dan insya Allah mungkin bisa di tahun depan kita jajaki ya Pak Prof. Mungkin di Aceh Tengah, mengingat Aceh Tengah juga potensi pariwisata cukup tinggi, lalu juga kuliner khasnya dan juga UMKM khasnya juga potensial gitu. Ada kopi, ada mungkin di sektor pariwisata juga ya Pak Prof ya. Ya, itu lebih banyak. Karena halal itu kan tidak hanya kuliner, tapi juga pariwisata. Tapi kalau terkait zona khas, mungkin turunan dari sektor pariwisata itu, mungkin UMKM atau warung-warung kopi sekitar hotel atau sekitar diner takengon gitu ya. Itu menarik sebenarnya. Pada intinya sih kami terus ada programnya dan komitmen bahwa semoga target di tahun ini bisa tercapai, dan juga harapannya di tahun depan kita bisa memulai target-target baru untuk ekspansi zona khas. Sepakat ya Prof kalau kita ekspansi ke wilayah tengah ya, karena sangat. Kalau kita tetap akan dorong semua potensi yang ada itu agar cepat terwujudnya zona khas. Kalau memang memungkinkan itu setiap kabupaten kota sesuai dengan potensi yang ada. Ini bisa ada zona khas, ya kan? Sehingga ketika orang bisa berkunjung, dia akan mendapatkan informasi, mendapatkan layanan halal ya, walaupun secara konsepsi normatif tadi pasti kalau di Aceh halal kan gitu ya. Tapi menambah keyakinan terutama dari wisatawan dari luar, itu akan membawa dampak yang lebih besar ya. Jadi mudah-mudahan ini juga menjadi bagian penting di dalam membangun ekosistem halal. Dan satu hal lagi yang juga kemarin yang merupakan bagian dari sistem halal adalah rumah potong hewan. Yang itu juga mendapat dukungan ya dari Bank Indonesia. Ada sertifikasi juru sembelih halal, Juleha ya kan. Dan saya juga kemarin rapat dengan Bapeda bahwa ke depan kita akan memperbanyak itu. Kami dapat data kemarin bahwa
hampir semua kabupaten kota tidak punya rumah potong hewan halal. Wah, jadi yang ada di Banda Aceh itu pun sudah habis masanya, ya kan? Jadi kebetulan Prof gini, Prof, saya kebetulan riset magister saya di situ, Prof, RPH. Jadi fakta di lapangan ada beberapa pemkab kota itu yang mengalihfungsikan, Prof. Jadi awalnya RPH dialihfungsikan jadi kantor. Jadi mereka menganggap RPH ini nggak penting-penting amat gitu. Ini kalau bisa coba kita. Ya mungkin kita sampaikan ya pasti kami concern nanti kita duduk bersama dengan Bank Indonesia untuk fokus ya. Karena itu circle ya, siklus dari ekosistem halal, terutama terkaitan dengan kebutuhan daging hewan dan unggas dalam konteks itu. Jadi kita kan bicara halal itu bicara dari hulu sampai hilir, kan tidak bicara pada satu segmen saja, tapi dari hulu sampai hilir. Dan ini belum banyak orang melihat pada aspek itu. Nah, jadi aspek pemotongan, aspek kesehatan hewan, ya kan? Dan sesungguhnya itu juga sangat penting bagi kehidupan masyarakat Aceh untuk menikmati makanan minuman yang halal sebagaimana Allah sebutkan, makanlah minumlah dengan makanan yang halalan thayyibah, kan itu. Satu lagi, Prof, ini info juga untuk Mas Dapa juga untuk Prof juga dari Kadex ya. Jadi kemarin beberapa minggu lalu saya diundang di Disbudpar Aceh. Jadi mereka sekarang lagi mencanangkan program wisata halal lanjutan, Prof. Cuman sayangnya waktu di rapat itu Kadexnya nggak diundang. Saya sampaikan ke Kadisbudpar waktu itu, kenapa Kadek nggak diundang? Karena kami sekarang lagi menggarap zona kas nih. Jadi zona kas seminggu kemudian kita audit di Lampu, Prof. Lampu. Jadi Lampu nanti bisa menjadi pilot projectnya wisata halal. Betul. Karena wisata halal ini bukan hanya sekedar teori. Betul. Kita coba pilih satu lokasi, ya kan, untuk menjadi pilot project sebagai bahan percontohan lah. Dan Anda bisa ambil di Lampu karena di sana akan ditetapkan zona khas. Betul. Gimana, Prof? Sepakat Prof ya? Antara zona khas sama wisata halal ini bisa saling menjadi satu kesatuan gitu. Kan? Jadi kita berharap memang ke depan ini nanti kita juga akan duduk diskusi dengan Dinas Pariwisata ya. Ketika mereka sudah menetapkan wisata zona halal, zona khas misalnya, kemudian ada wisata halal, itu sesungguhnya satu kesatuan. Jadi di situ kan nanti akan ada, misalnya kalau di zona khas itu juga misalnya kan ada persyaratan untuk zona khas. Pertama pasti makanan minuman itu halal kan, dari hulu sampai hilir. Kemudian ada layanan tempat ibadah yang maksimal tidak boleh lebih dari 500 meter. Kemudian tersedia air bersih. Kemudian tersedia tempat cuci tangan. Kemudian lingkungan yang sehat. Tidak ada tempat yang tidak ada tempat buang sampah. Jadi harus ada tempat buang sampah yang steril, yang aman. Dan itu sebetulnya adalah kebutuhan masyarakat kita. Dan itu adalah wisata halal. Nah, termasuk juga nanti transportasi, ya kan? Kemudian jasa memberikan informasi. Karena masyarakat kita itu kan kalau tidak di guidance di dalam aktivitas, kadang-kadang sulit juga dia bisa memahami. Jadi oleh karena itu kalau ada penetapan wisata halal, terus di dalamnya ada zona khas, itu sangat luar biasa. Jadi sangat bagus. Satu paket ya? Satu paket dia. Saya nggak bisa bayangkan kalau ini berkolaborasi, Pak. Luar biasa kan. Jadi setengah pekerjaan di Disbudpar itu ya bisa sudah terlaksana di situ di zona khas gitu ya. Bahkan kalau misalnya di sana ada tempat, misal Lampu, ada tempat penginapan yang memenuhi standar halal, itu juga jauh lebih bagus. Jadi kalau ada wisatawan yang mau datang, dia di situ ada tempat penginapan, di situ ada sarana ibadah, di situ tempat yang aman, yang nyaman, bersih, kemudian makanan halal. Wah, itu luar biasa. Satu paket, luar biasa. Ya itu bisa kita promosi itu, Mas Dafa itu ya. Dan pantai Lampu itu adalah pantai yang paling indah sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa itu. Baik. Terima kasih nih, ini waktunya udah mepet sekali, Prof. Terakhir mungkin saya ingin semacam closing statement lah dari Mas Dafa, himbauan, harapan-harapan ke depan. Zona khas ini mau dibawa kemana?
Nanti Prof juga sama Prof. Mas Dafa dulu silakan Mas Dafa sebagai closing. Terima kasih Pak Denny. Sebenarnya sependapat dengan apa yang tadi Pak Prof sudah sampaikan, di mana Aceh ini memiliki keunggulan yang luar biasa, bisa menjadi leading dalam model ekonomi syariah di Indonesia, dan juga didukung oleh regulasi yang kuat, demografi masyarakat, dan juga dari keunggulan geografisnya. Melalui sinergi antara Bank Indonesia, KEDEX, MPU, dan pemerintah daerah setempat, kita bisa berkomitmen untuk mengembangkan zona khas, karena zona khas bermanfaatnya tidak hanya untuk kita aja, tapi juga untuk masyarakat di Provinsi Aceh secara luas. Dan juga kemarin kita alhamdulillah dapat anugerah Pak Prof, di mana Provinsi Aceh menjadi provinsi nomor 4 terbaik dalam kajian Award Indonesia Muslim Travel Index ya, oleh Dinas Kementerian Pariwisata dan juga Bank Indonesia. Semoga kita bisa menjadi nomor 1 Pak Prof. Mudah-mudahan. Harusnya sih nomor 1 ini karena apalagi dengan komitmen kita mensinergikan antara zona khas dengan sektor pariwisata tadi. Baik. Alhamdulillah. Prof mungkin sebagai penutup. Ya, yang mungkin sebagai closing statement bahwa melaksanakan zona khas adalah bagian dari tanggung jawab kita bersama. Menyediakan sesuatu yang halal bagi kehidupan masyarakat kita, bukan hanya makanan minuman tapi juga jasa ya. Oleh karena itu melaksanakan zona khas, memberikan jaminan halal, itu sesungguhnya kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai momentum untuk pengembangan ekonomi syariah. Mudah-mudahan dari Aceh untuk Indonesia dan juga untuk dunia. Amin. Saya pikir demikian saja. Terima kasih. Baik Prof. Baik Mas Dafa, Prof terima kasih atas penjelasan yang sangat komprehensif. Baik pemirsa Lentera Umat yang kami muliakan, ada 2 catatan penting sebelum kita tutup. Yang pertama, zona khas ini bisa dilihat dari 2 sisi. Pertama sisi syariah, di mana penetapan zona khas adalah implementasi dari Kanun nomor 8 tahun 2016 tentang sistem jaminan produk halal dan implementasi dari penerapan syariat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, selain penerapan syariat Islam, zona khas ini juga mampu memperdayakan ekonomi masyarakat karena dapat menyerap tenaga kerja dan mengendalikan laju inflasi. Demikian, semoga bermanfaat. Saya Denny Chandra atas nama kerabat kerja yang bertugas pada hari ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.